Tidak ada yang menyangka, di balik bau busuk tumpukan sampah, sebuah kisah luar biasa justru dimulai. Seorang pria Indonesia, seorang pemulung yang hidup serba kekurangan, menemukan seorang wanita asing tergeletak lemas karena kelaparan. Ia tak tahu, wanita itu bukan orang sembarangan, dia adalah pemilik salah satu perusahaan besar di Belgia. Bagaimana bisa seorang turis kaya raya berakhir di tempat pembuangan sampah, dan apa yang membuatnya akhirnya jatuh cinta pada pria pemulung Indonesia yang menolongnya? Sebelum kita lanjut ke kisah selengkapnya, bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol like, dan tulis di komentar, kamu nonton dari kota mana? Kita absen dulu ya. Namanya Elodie van der Meer, wanita asal Belgia berusia 27 tahun yang datang ke Indonesia dengan semangat petualangan dan rasa ingin tahu yang besar. Elodie bukan orang biasa, ia adalah pemilik salah satu perusahaan teknologi ramah lingkungan yang berkembang pesat di Eropa. Namun, perjalanan kali ini bukanlah perjalanan bisnis, ia sedang mencari ketenangan, ingin lepas dari hiruk-pikuk kota dan tekanan dunia korporat, ia memilih berkeliling Indonesia seorang diri, tanpa pengawal, tanpa asistennya, ia ingin merasakan kehidupan nyata, yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Tapi takdir berkata lain, saat berada di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa, Elodie kehilangan tasnya, di dalamnya ada paspor, dompet, ponsel, dan semua identitas penting miliknya. Ia dicopet saat hendak naik angkutan umum, tanpa uang dan tanpa akses ke siapapun, Elodie terpaksa berjalan kaki, berharap ada orang baik yang mau menolongnya. Hari berganti malam, dan tubuhnya mulai lemas karena tidak makan seharian. Penampilannya semakin tak terurus, wajahnya pucat, dan pakaian yang awalnya rapi kini penuh debu dan noda. Ia sempat mendatangi beberapa warung dan toko kecil, mencoba meminta air atau makanan. Namun tak ada yang percaya. Mereka mengira Elodie adalah gelandangan asing, atau turis mabuk yang tersesat. Hingga akhirnya, Elodie tersungkur di dekat sebuah tempat pembuangan sampah di pinggiran kota. Tubuhnya tidak sanggup lagi berdiri. Ia hanya bisa duduk bersandar di tumpukan kardus bekas. Matanya sayu menahan rasa lapar dan haus. Di saat itulah takdir mempertemukannya dengan seorang pria bernama Iwan, pemulung berusia 28 tahun. Iwan hidup dari mengais sampah, mencari botol plastik, kardus, dan barang bekas yang bisa ia jual demi menyambung hidup. Setiap hari ia mendorong gerobaknya menyusuri jalanan, tak banyak bicara, hanya fokus pada apa yang bisa ia temukan. Namun hari itu, saat matanya menangkap sosok perempuan asing yang duduk lemas di tumpukan sampah, ia terhenti, bukan karena penasaran, tapi karena rasa iba yang datang begitu saja. Elodie menatap Iwan dengan mata lemah, ia mencoba bicara, tapi hanya suara pelan yang keluar. Tanpa banyak tanya, Iwan menghampirinya, ia membuka botol air minum dari gerobaknya dan memberikannya kepada Elodie. Wanita itu meminumnya dengan tangan gemetar, lalu menangis pelan. Iwan tak mengerti sepenuhnya apa yang ia ucapkan, tapi ia tahu satu hal. Wanita ini butuh bantuan. Meski hidupnya sendiri sangat sulit, malam itu Iwan memutuskan membawa Elodie ke gubuk kecil tempat ia tinggal di pinggiran kampung. Sebuah rumah reyot beratapkan seng, berdinding triplek, tanpa listrik, tanpa air bersih. Tapi di sana ada tempat berlindung. Dan yang paling penting, ada hati yang tulus. Iwan memanaskan air dengan tungku kecil, membuatkan mie instan satu-satunya yang ia simpan, dan memberikan baju lusuh miliknya agar Elodie bisa berganti. Wanita itu tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih, meskipun dengan bahasa yang terbata-bata. Malam itu, di tengah keheningan dan kesederhanaan, dua orang dari dunia yang sangat berbeda, seorang pria Indonesia yang hidup dari sampah, dan seorang wanita Belgia yang lahir dari kemewahan, dipertemukan oleh keadaan. Tanpa mereka sadari, pertemuan itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Pagi hari di kampung kecil itu dimulai dengan suara ayam berkokok dan derit pintu kayu yang sudah usang. Cahaya matahari masuk dari sela-sela dinding triplek, menyorot wajah Elodie yang masih tertidur di atas tikar tipis beralaskan karung bekas. Ia terbangun perlahan, tubuhnya masih lemah, tapi kini terasa sedikit hangat. Bukan karena tempatnya yang nyaman, tapi karena ia sadar, ada seseorang yang menyelamatkannya. Iwan, si pemulung, tengah duduk di depan gubuk. Ia sedang memotong-motong botol plastik untuk dikumpulkan dalam karung besar. Tak ada wajah lelah, tak ada rasa keberatan. Justru terlihat ketulusan yang tidak dibuat-buat. Ketika Elodie keluar sambil mengusap mata, Iwan berdiri dan menyambutnya dengan senyum ramah. "Pagi, Bu, sudah baik kan?" tanyanya dengan bahasa Indonesia pelan, disertai gerakan tangan yang seolah menanyakan kabar. Elodie mengangguk,
Meskipun ia tak memahami sepenuhnya kata-kata Iwan, tapi ia mengerti maksudnya. Ia membalas dengan senyum kecil dan suara lirih, "Thank you for helping me." Iwan hanya tersenyum dan mengangguk. Ia memang tak paham bahasa Inggris, tapi ia tahu ketika seseorang berterima kasih dengan hati. Hari itu, Iwan membatalkan rutinitas mengais sampah seperti biasanya. Ia memilih tinggal di rumah, menemani tamu asingnya yang masih lemas. Ia memanaskan air, membuatkan kopi sachet yang ia simpan untuk hari-hari berat, dan sekali lagi, ia rela memberikan jatah makannya, nasi putih dan telur dadar, untuk Elodie. Wanita itu sempat menolak dengan sopan, menunjuk makanan lalu menggeleng, berusaha mengatakan bahwa ia tak enak hati. Tapi Iwan tetap tersenyum dan mendorong piring itu ke arahnya, sambil berkata, "Makan ya, biar kuat." Ada sesuatu dalam cara Iwan memperlakukan Elodie, bukan karena ia seorang bule, bukan karena ia wanita cantik, apalagi karena mengharapkan imbalan. Ia hanya melihat manusia lain yang sedang kesusahan, dan sebagai sesama manusia, ia tahu, menolong adalah hal paling dasar yang harus dilakukan. Elodie makan dengan air mata yang mengalir perlahan, bukan karena makanan itu enak, bukan karena lapar semata, tapi karena ia belum pernah merasa sedekat ini dengan kebaikan yang begitu murni, datang dari seseorang yang bahkan tidak memiliki apa-apa. Hari-hari berikutnya, Iwan tetap mengurus Elodie sebaik yang ia bisa. Ia menjemur baju wanita itu, mencuci pakaian bekas yang ia berikan, bahkan meminjam HP tetangga hanya untuk mencoba mencari cara agar Elodie bisa menghubungi orang luar. Tapi masalahnya, Elodie tidak ingat nomor siapapun di luar kepala, dan ponselnya telah hilang bersama tasnya. Mereka mulai belajar berkomunikasi dengan bahasa tubuh dan kata-kata sederhana. Iwan mengajari Elodie beberapa kata dalam bahasa Indonesia, makan, tidur, air, panas, dingin. Sebaliknya, Elodie mengajarkan Iwan beberapa kata dalam bahasa Inggris. Mereka tertawa dalam kebingungan, dan seringkali hanya saling pandang lalu tertawa lagi karena tidak mengerti. Tapi dalam diam dan keterbatasan bahasa itu, mereka justru mulai membangun sesuatu yang pelan-pelan tumbuh, tanpa disadari. Elodie mulai merasa aman. Di tempat yang semula ia pikir akan menjadi akhir petualangannya, ia justru merasa damai. Semua karena satu orang, Iwan, pria sederhana yang hidup dari sampah, tapi menyimpan kekayaan yang tidak dimiliki banyak orang, hati yang bersih dan penuh ketulusan, dan di titik ini, Elodie mulai memandang Iwan bukan hanya sebagai penyelamat, tapi sebagai sosok yang membuatnya ingin tetap tinggal. Hari-hari berlalu dengan pelan namun bermakna. Elodie tinggal di gubuk sederhana milik Iwan lebih dari seminggu. Setiap pagi mereka bangun bersama, menyeduh kopi hitam tipis yang disajikan dalam gelas plastik, lalu duduk di depan gubuk memandangi langit yang mulai biru. Meski komunikasi masih terbatas, kehadiran mereka mulai saling melengkapi. Elodie, yang biasanya dikelilingi oleh kemewahan, rapat-rapat penting, dan tekanan dari dunia bisnis, kini mencuci pakaian di sungai kecil bersama warga kampung. Ia menyapu halaman, membantu Iwan membersihkan dan memisahkan sampah yang bisa dijual. Ia mulai mengenakan baju sederhana seperti penduduk kampung lainnya, dan tak segan ikut duduk di warung pinggir jalan. Warga kampung sempat curiga dan heran. Siapa wanita bule ini? Kenapa tinggal bersama Iwan si pemulung? Tapi Iwan selalu menjawab dengan singkat, "Kasihan, dia tersesat." Dan warga pun perlahan menerima kehadiran Elodie karena melihat sendiri kesopanan dan kerendahannya. Di balik senyum dan keramahan itu, Elodie menyimpan sesuatu. Ia tidak pernah menyebut siapa dirinya sebenarnya, ia menyembunyikan nama belakangnya, menyembunyikan bahwa ia adalah CEO dari perusahaan internasional yang berkantor pusat di Brussels, Belgia. Ia merasa malu jika harus berkata jujur, karena ia takut merusak kedamaian sederhana yang ia temukan di tempat ini. Ia takut, jika Iwan tahu siapa dirinya, hubungan mereka akan berubah. Ia takut kehilangan sesuatu yang baru saja ia temukan, sebuah rasa yang tidak ia mengerti. Tapi mulai tumbuh sejak hari pertama ia melihat Iwan berbagi makanan terakhirnya. Di sisi lain, Iwan juga mulai merasakan keganjilan dalam dirinya. Setiap kali Elodie tersenyum, ada getaran aneh dalam dadanya. Ia belum pernah merasakan itu sebelumnya. Ia tahu, wanita ini datang dari dunia yang berbeda. Tapi entah mengapa, ia tak pernah merasa rendah diri saat berada di dekatnya. Iwan bahkan mulai bekerja lebih keras. Setiap hari ia berangkat lebih pagi, dan pulang lebih sore, membawa hasil yang lebih banyak. Diam-diam, ia menyisihkan uang receh yang ia dapat untuk membeli roti atau buah segar di pasar kecil, bukan untuk dirinya, tapi untuk Elodie. Ia ingin wanita itu merasa sedikit lebih baik, meski ia sendiri belum tahu kenapa ia begitu peduli. Suatu malam, saat hujan turun dan suara tikus berlari di antara tumpukan kardus,
Elodie duduk di depan tungku sambil menatap api. Iwan duduk di sebelahnya, memeluk lutut. Di Belgia, saya kerja di kantor, kata Elodie perlahan, dengan aksen asing yang lucu. Iwan menoleh, mencoba mengerti. Kantor? Besar? Saya bos, lanjut Elodie sambil tersenyum malu. Iwan hanya tertawa pelan. Ia mengira Elodie sedang bercanda. Seorang bos besar tinggal di gubuk reyot seperti ini. Mustahil. Tapi Elodie tak menjelaskan lebih jauh. Ia hanya menatap api, dan dalam hatinya bertanya, apakah suatu hari nanti Iwan akan tahu siapa dia sebenarnya, dan apakah setelah itu, Iwan masih akan memandangnya sama. Saat malam semakin larut, dan hujan mulai reda, dua hati duduk bersebelahan dalam diam, tak saling menyentuh, tapi mulai saling terhubung. Tak ada janji, tak ada rencana, hanya rasa tenang yang perlahan tumbuh tanpa kata-kata. Dan di balik gubuk tua yang diselimuti dingin malam itu, Elodie menyadari bahwa mungkin ia tidak sekadar menemukan tempat untuk berlindung, tapi juga seseorang yang membuatnya merasa pulang. Pagi itu, langit tampak cerah dan udara sedikit lebih hangat dari biasanya. Elodie sedang menyapu halaman kecil di depan gubuk Iwan. Rambut pirangnya diikat sederhana, wajahnya masih polos tanpa riasan. Ia tampak jauh berbeda dari sosok pemimpin perusahaan yang selama ini dikenal di Belgia. Tapi anehnya, ia justru merasa jauh lebih hidup di sini. Iwan, seperti biasa, sedang menyiapkan gerobaknya. Ia menyusun karung plastik dan alat pencungkilnya. Elodie menghampirinya dan menyodorkan bekal sederhana yang ia siapkan sendiri, nasi dan telur goreng. Kamu, makan dulu, kata Elodie dalam bahasa Indonesia yang masih patah-patah. Iwan tersenyum dan menerima dengan senang hati. Mereka duduk sebentar, menikmati sarapan tanpa banyak bicara, hanya sesekali saling pandang dan tersenyum. Tak ada yang menyadari bahwa pagi itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Di pusat kota, Kedutaan Besar Belgia sedang dalam kondisi siaga. Seorang warga negara mereka, Elodie van der Meer, dilaporkan hilang di Indonesia sejak hampir 2 minggu lalu. Media Belgia mulai mengangkat berita ini, dan pemerintah Belgia mendesak agar pencarian diperluas. Tim dari kedutaan bersama relawan dan aparat lokal mulai menelusuri beberapa kota kecil yang kemungkinan pernah disinggahi Elodie. Salah satu relawan kebetulan adalah orang Indonesia yang pernah bekerja di Brussel dan mengenal wajah Elodie. Ketika rombongan ini tiba di kota kecil tempat Iwan tinggal, mereka membagikan selebaran dan menunjukkan foto Elodie pada warga sekitar. Dan secara tak terduga, salah seorang ibu warung mengenali wajah itu. Ini bule yang tinggal sama Iwan, si pemulung, udah semingguan lebih di kampung kami, katanya sambil menunjuk ke arah kampung. Tim dari kedutaan langsung bergerak cepat. Beberapa mobil melintasi jalan sempit hingga tiba di gubuk kecil di pinggir kampung. Pagi itu, Iwan dan Elodie sedang duduk di bawah pohon pisang, menikmati sisa sarapan mereka. Tiba-tiba, beberapa mobil berhenti tak jauh dari sana. Beberapa orang bule dan aparat mendekat sambil menyebut nama yang terdengar sangat familiar. Elodie van der Meer. Elodie berdiri dengan ragu. Ia seperti terbangun dari mimpi. Matanya melebar saat melihat wajah orang-orang itu. Ia mengenal mereka dari kantornya, dari kedutaan, dari kehidupannya yang lama. Salah seorang perempuan menangis sambil memeluknya. Seorang pria mengeluarkan ponsel dan mulai menelepon. Dan hanya dalam hitungan menit, semua orang di sekitar Elodie kembali memanggilnya, Madam, atau Miss CEO. Iwan berdiri tak jauh, bingung dan canggung. Ia melihat semua orang memeluk Elodie, memanggilnya dengan bahasa asing, dan memperlakukannya dengan penuh hormat. Saat mata Elodie dan Iwan bertemu, keduanya sama-sama terdiam. Dalam sekejap, identitas Elodie terbongkar. Iwan hanya bisa mematung. Ia tak menyangka, wanita yang ia tolong selama ini bukanlah orang biasa, bukan turis nyasar seperti yang ia kira, tapi seorang pemilik perusahaan besar, wanita penting yang dicarikan oleh negara asalnya. Sementara Elodie memandang Iwan dengan mata berkaca-kaca, ia merasa bersalah, karena selama ini menyembunyikan siapa dirinya. Tapi di sisi lain, ia juga takut kehilangan Iwan karena jarak mereka kini terasa semakin jauh. Sebelum ia naik ke mobil, Elodie berlari ke arah Iwan. Ia menggenggam tangan pria itu dengan erat. Terima kasih, Iwan. Kamu orang paling baik yang pernah saya temui, ucapnya dengan suara gemetar. Iwan tak tahu harus menjawab apa, ia hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Lalu mobil-mobil itu pergi, membawa Elodie kembali ke dunia lamanya, meninggalkan gubuk tua, kampung kecil, dan seorang pemulung yang diam-diam telah mencuri hatinya. Hari itu, Iwan kembali sendirian. Ia duduk di depan gubuk yang kosong, menatap langit, dan mengingat semua tawa, semua diam,
Semua makan bersama, dan semua yang tak sempat ia ucapkan, ia tak tahu, apakah Elodie akan kembali. Tapi satu hal yang pasti, hidupnya sudah tidak sama lagi sejak wanita itu datang. Sudah 2 minggu sejak Elodie kembali ke dunia asalnya, kembali ke kehidupan mewah, ke ruang kantor yang dingin dan rapat-rapat penting yang tiada henti. Semua orang di Belgia menyambutnya dengan penuh kekhawatiran dan kelegaan. Media memberitakan kepulangannya, perusahaan tempatnya bekerja mengadakan konferensi pers, dan namanya kembali menjadi pusat perhatian. Namun di balik semua itu, Elodie merasa kosong. Ia kembali tidur di kamar mewah berkasur empuk, tapi tak bisa tidur nyenyak seperti saat tidur beralas tikar di gubuk reyot. Ia kembali disuguhi makanan mahal, namun rasanya tak pernah sehangat nasi dan telur goreng dari tangan Iwan. Ia kembali dikelilingi teknologi canggih, tapi tak ada satupun dari itu yang bisa menggantikan senyum sederhana pria pemulung Indonesia yang telah menyelamatkannya. Hari-harinya menjadi hampa, ia tidak bisa melupakan Iwan. Sementara itu, di Indonesia, Iwan menjalani hari-harinya seperti biasa, menyusuri jalan-jalan kota dengan gerobak tuanya, mengais sampah, mengumpulkan botol bekas. Tapi sejak Elodie pergi, ia merasa ada yang hilang. Suara tawa pelan, ucapan terima kasih yang lucu dalam bahasa Indonesia patah-patah, dan senyum hangat saat pagi tiba. Semuanya hanya tinggal kenangan. Meski begitu, Iwan tak pernah mengeluh. Ia hanya menyimpan semua rasa itu dalam diam, sambil menatap langit saat malam datang, seolah bertanya, apa kabar Elodie sekarang? 3 bulan kemudian, keajaiban datang. Sore itu, saat hujan baru saja reda, Iwan sedang duduk di warung kecil dekat terminal. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di pinggir jalan. Dari dalamnya keluar seorang wanita asing berambut pirang, mengenakan baju sederhana, dengan senyum yang begitu familiar. Itu Elodie. Warga kampung kembali terkejut. Mereka menyambut Elodie dengan hangat, tapi wanita itu tak peduli pada tatapan heran atau bisik-bisik sekitar. Ia hanya mencari satu sosok, dan begitu melihat Iwan, ia langsung berjalan cepat ke arahnya. Iwan berdiri tak percaya. Matanya membelalak, dadanya sesak oleh rasa yang tak bisa ia jelaskan. Kamu, kembali, bisiknya pelan. Elodie mengangguk, saya rindu. Jawabnya dalam bahasa Indonesia yang kini terdengar lebih lancar dari sebelumnya. Mereka duduk di depan gubuk, tempat di mana semuanya bermula. Elodie menceritakan bahwa selama 3 bulan terakhir, ia tak bisa berhenti memikirkan Iwan. Ia menyadari bahwa apa yang ia rasakan bukan sekadar rasa terima kasih, tapi sesuatu yang lebih dalam. Saya sudah keliling dunia, Iwan, tapi hanya di tempat ini saya merasa damai, ucapnya sambil menatap mata pria itu. Iwan terdiam. Ia masih merasa bahwa dunia mereka terlalu jauh berbeda. Ia hanya pemulung, tak punya pendidikan, tak tahu banyak hal. Tapi Elodie menggenggam tangannya, kita beda. Iya, tapi hati saya tidak bisa dibohongi. Kamu orang paling jujur, paling tulus, yang pernah saya temui. Dan saya ingin mengenal kamu lebih dalam, kalau kamu juga mau. Malam itu, di bawah langit Indonesia yang gelap, 2 insan dari 2 dunia yang jauh memutuskan untuk membuka hati. Tanpa janji besar, tanpa drama berlebihan, hanya kejujuran, rasa syukur, dan ketulusan. Mereka mulai menjalin hubungan jarak jauh. Elodie sesekali datang ke Indonesia, dan Iwan mulai belajar membaca, menulis, bahkan mempelajari sedikit bahasa Inggris agar bisa lebih memahami Elodie. Cinta mereka tumbuh bukan dari kemewahan, tapi dari keterbatasan, bukan dari kesamaan latar belakang, tapi dari saling menghargai perbedaan, dan dunia pun menyaksikan bahwa cinta sejati tidak selalu lahir dari tempat yang indah. Kadang, cinta sejati justru tumbuh dari tumpukan sampah, ketika 2 hati yang tulus saling menemukan. Waktu berlalu, dan hubungan Iwan dan Elodie terus berkembang. Meski terbentang ribuan kilometer antara Indonesia dan Belgia, cinta mereka tak pernah surut. Setiap minggu mereka berbicara lewat video call, saling mengirim surat, dan saling belajar bahasa satu sama lain. Iwan kini tak hanya tahu cara berkata, "Thank you," atau "I miss you," tapi juga mulai paham bagaimana berbicara dari hati. Elodie pun sering datang ke Indonesia, tidak lagi dengan mobil kedutaan atau pakaian mahal. Ia datang dengan sandal jepit, membawa tas ransel, dan langsung menuju kampung tempat Iwan tinggal. Setiap kunjungannya membuat warga kampung semakin kagum dan hormat. Sosok wanita asing yang dulu ditemukan di tempat sampah, kini datang sebagai seorang tamu istimewa, yang tidak pernah lupa dari mana kisahnya dimulai. Namun yang paling mengejutkan terjadi di kunjungannya yang keempat. Sore itu, Iwan sedang menyiapkan gerobaknya seperti biasa. Ketika ia kembali ke gubuk, ia menemukan Elodie telah berdiri di depan rumah, mengenakan pakaian tradisional Indonesia dengan senyum yang hangat. "Iwan,
Hari ini saya tidak mau pergi lagi, saya ingin tinggal di sini, ucapnya pelan. Iwan terdiam, tak mampu berkata-kata. Elodie lalu membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah surat resmi. Di surat itu tertera permintaan izin menikah yang diajukan atas nama Elodie van der Meer dan Iwan bin Rahmat. Saya ingin menikah dengan kamu, Iwan, di sini, di tempat pertama kali kamu selamatkan saya, kalau kamu mau. Air mata Iwan jatuh, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Di hadapan wanita yang datang dari negeri jauh, ia merasa tak lagi kecil, ia merasa dihargai, disayangi, dan diinginkan, bukan karena apa yang ia punya, tapi karena siapa dirinya sebenarnya. Beberapa minggu kemudian, pernikahan sederhana mereka dilangsungkan di kampung itu. Tak ada gedung mewah, tak ada gaun ratusan juta, hanya dekorasi dari janur, tenda kecil, dan suara gamelan mengalun pelan. Tapi semua yang hadir merasakan sesuatu yang tak bisa dibeli oleh uang, keikhlasan, kejujuran, dan cinta yang nyata. Elodie mengenakan kebaya putih sederhana, dan Iwan memakai baju adat Jawa dengan sorban kecil di kepala. Di depan penghulu, mereka mengikat janji. Elodie mengucapkan ijab kabul dengan terbata-bata, tapi senyumnya merekah penuh bahagia. Setelah menikah, Elodie mengajak Iwan pindah ke Belgia, tapi tidak untuk mengubah dirinya. Ia ingin memperkenalkan Iwan apa adanya, pria yang pernah jadi pemulung, yang berhati tulus, dan yang telah mengajarkannya makna sejati dari rasa syukur. Di sana, Iwan tidak hanya dikenalkan sebagai suami, ia juga diberikan peran di perusahaan Elodie sebagai penasihat untuk proyek sosial, karena Elodie percaya, tidak ada yang lebih mengerti kehidupan bawah selain pria yang pernah hidup di dalamnya. Kisah mereka menyebar kemana-mana, dari media lokal hingga internasional. Banyak yang terinspirasi, banyak yang terharu. Tapi di balik semua pujian itu, Iwan dan Elodie tetap hidup sederhana. Mereka tak mencari perhatian, mereka hanya menjalani hidup, dengan rasa syukur yang tidak pernah padam. Dan semua itu bermula, dari sebuah tempat yang tak pernah orang kira, tumpukan sampah. Karena cinta sejati, kadang tidak datang dari istana, tapi dari tangan yang mau berbagi, dan hati yang mau memahami.